Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Al-Qail fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun al-ayat. Hadratul mukarramun yang tubagus muliakan, tubagus cintai segenap para alim ulama, para kiai, para imam-imam manaqib, wabil khusus seluruh saudaraku jamaah dzikir manaqib al-Baghdadi rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada malam hari ini barokah kedua orang tua kita masing-masing, amin. Barokah guru-guru kita, wabil khusus barokah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, barokah dan keramatnya Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, syafaatnya baginda Rasulullah senantiasa Allah limpah curahkan buat kita semuanya yang hadir kumpul pada malam hari ini, dan juga tidak lupa pula Allah limpah curahkan kepada keluarga kita masing-masing. Sebab barokah diselamatkan hakikat imannya oleh Allah, selamatkan hatinya oleh Allah, diselamatkan juga ya dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sudah masuk kepada musim penghujan. Betul ya? Ini bulan apa? Desember. Pokoknya kalau belakangnya itu banyak kan udah ya ger ya. Kalau I kebanyakan ya hujan sehari, Januari, Februari itu hujan sehari-hari biasanya seperti itu. Dan alhamdulillah kita semua orang yang percaya kepada Allah, dan juga kita yakin hujan adalah rahmat dari Allah. Kalau memang kita percaya itu rahmat, maka hujan itu bukan bagian penghalang di dalam kegiatan beribadah kepada Allah. Jadi nggak ada alasan kalau umpama kenapa nggak ngaji hujan, loh kok takut rahmat? Bukankah minta kepada Allah, ya Allah turunkanlah rahmatmu kepadaku dan keluargaku. Lalu diberikan rahmat oleh Allah satu wilayah, kok pada minggir, seharusnya enggak. Dan salah satu doa yang mustajab itu doa dibarengi dengan rintik hujan. Makanya kalau lagi hujan turun saat berdoa itu harus lebih yakin daripada tidak turun hujan. Karena itu adalah waktu tepat itu mustajabnya doa kepada Allah. Jadi hujan ini adalah bagian ketentuan, hujan ini adalah bagian rahmat. Kalau memang kita ini percaya kepada Allah, kenapa harus mengeluh dengan turunnya hujan? Kenapa kita harus marah karena turunnya hujan? Wujud ketidakterimaan kita adalah menolak sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita jadi orang yang menolak dengan apa yang Allah tentukan, maka jangan salahkan Allah. Allah pun akan menolak dengan apa yang kalian inginkan. Betul apa enggak? Bukankah kalimatnya jelas? Fadhkuruni adhkurkum. Ingat kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Jika kamu menolak pemberianku, maka aku pun akan menolak segala permohonan dan permintaanmu. Jika engkau menolak segala kehendak dan keinginanku,
maka aku pun akan menolak segala rentak hatimu. Kenapa orang-orang yang wali rentaknya hati aja tuh diwujudkan, dikabulkan? Karena orang wali nggak pernah nolak sedikit pun dengan apa yang Tuhan tentukan. Baik enak ataupun tidak enak, baik untung ataupun rugi, nggak pernah nolak. Kita ini adalah bagian orang yang sering sekali menolak. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan ego kita, lebih mementingkan keinginan kita. Kita kan kepengennya pengajian gak hujan tapi gak panas, ya kan? Jalanan gak macet, nyampe pengajian ceramahnya enak, pulang pengajian kabul hajat. Itu keinginan kita, betul? Lalu pertanyaannya, kamu yang akan mengatur kehidupan ini atau Allah yang akan mengatur kehidupan? Bukankah Allah sebaik-baik maha pengatur dari segala-galanya? Bukankah manusia seburuk-buruknya pengatur? Jangankan manusia mengatur alam semesta beserta isinya, mengatur dirinya sendiri aja kadang nggak bener. Betul apa enggak itu? Wayahnya mandi, males mandi. Wayahnya makan, milihnya kopi. Betul nggak gitu? Wayahnya ngasih nafkah, males-malesan. Wayahnya apa saja. Manusia tuh jangankan ngatur orang lain, jangankan mengatur alam semesta, mengatur diri sendiri aja sering keliru, sering salah. Maka biarkanlah kita diatur oleh Dia yang maha kuasa di atas segala-galanya, karena Allah sebaik-baik maha mengatur. Kalau Allah yang mengatur, tidak akan pernah terjadi hal-hal yang tidak bagus. Karena Allah memberikan takdir akan sesuai dengan takaran dan ukurannya masing-masing. Percaya apa enggak? Orang yang dikasih takdir kaya, pantas enggak mukanya? Pantas. Cara bicaranya, bukanya, pantas jadi orang kaya. Coba kalau orang yang ditakdirkan jadi penjahat, cocok. Cocok loh ya. Mana pernah salah sih sutradara memilih aktor? Nggak mungkin Beri Prima dijadiin penjahat. Nggak cocok mukanya, yang cocok mukanya jadi penjahat Bisman. Betul apa enggak? Bisman tuh cocok banget jadi penjahat itu. Bininya jadi racunin Baikon. Betul? Maka percayalah kepada aturan Allah. Kamu jangan lebih percaya dengan aturanmu dan aturanku sering keliru. Kita ini sering menyesal karena keputusan kita. Kita sering menyesal karena aturan-peraturan kita. Tapi aturan dan peraturan Allah tidak pernah salah. Allah milih Nabi ganteng-ganteng. Gak ada Nabi yang dipilih itu gak ganteng-ganteng. Rata-rata itu ganteng. Walaupun ada yang paling ganteng, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Gak pernah salah. Allah milih kiai itu gak pernah salah. Allah milih ustadz itu gak salah. Enggak, coba kalau kita yang milih, sering salah. Allah milihin jodoh ibu, jodoh bapak tuh nggak salah, cuman kadang bapak dan ibu yang kurang nerima pilihan Tuhan. Betul apa enggak? Itu sudah sesuai, Allah milihin buat saya dan jamaah sudah sesuai. Cuma kadang kita kan ngeliat rumput tetangga. Rumput tetangga kan lebih hijau daripada rumput sendiri, apalagi zaman sekarang jarang punya rumput. Yang pelataran kagak ada, gimana mau nanam rumput? Betul gak? Betul? Karena kita sering melihat nikmat orang lain, akhirnya tidak bersyukur dengan nikmat diri sendiri yang Allah berikan kepada kita. Padahal setiap diri manusia diberikan kelebihan apa tidak? Diberikan apa tidak? Setiap manusia semua diberikan kelebihan, namun kelebihannya berbeda. Namun tidak luput pula manusia juga diberikan kekurangan masing-masing. Karena yang maha sempurna hanyalah Allah, manusia harus tahu akan tempat dan posisinya, punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka galilah potensi kelebihan-kelebihanmu. Jangan kamu terpuruk karena kekurangan-kekurangan yang Allah berikan kepadamu. Terima kekurangan dengan rela hati, tapi gali kelebihan di dalam diri. Apa sih yang Allah berikan kelebihan di dalam diri saya yang tidak dimiliki oleh orang lain? Cari dan temukan itu dengan berbagai macam cara. Tidak ubahnya seperti di dalam sekolah, ada pelajaran macam-macam, ada pelajaran matematika, ada pelajaran bahasa Indonesia, ada pelajaran IPA, ada pelajaran IPS, ada pelajaran sejarah, biologi.
itu kamu akan melihat di mana potensimu. Oh, saya ruwet dengan matematika tapi saya senang dengan mengarang. Masuklah kamu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Saya ruwet dengan mengarang karena nggak lain setiap pagi pergi mancing sama bapaknya. Kan zaman SD kayak begitu ya. Kalau ngarang pada hari Minggu saya pergi dengan ayah saya pergi memancing, nggak ada lain, nggak ada yang pergi ngelajo sama sekali. Betul? Di saat SD saja kita nggak ada yang mengarang jadi orang kaya, hadirin. Jujur aja, jujur, waktu pelajaran mengarang, ada nggak yang mengarang? Saya adalah anak orang kaya yang lahirnya nanti di atas hotel lantai 5. Terus punya mobilnya 8,5, karena setengah masih cicilan belum lunas. Gak ada. Jadi sudah penyesuaian, cuma terkadang orang tidak tahu sisi kelebihan yang Tuhan berikan atas dirinya. Kenapa? Karena dia terlalu melihat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain, bahkan mohon maaf, dia jadi pengabdinya dari kelebihan-kelebihan. Apabila engkau berdecak kagum dengan kelebihan orang lain, maka siap-siaplah kamu akan menjadi budaknya. Harusnya kamu kagum dengan siapa yang memberi kelebihan itu, tidak lain adalah Allah. Ada orang-orang hebat diberikan kehebatan oleh Allah, itu adalah bagian kelebihan dalam hidupnya. Maka kagumlah kamu kepada yang memberikan, bukan kagum kepada yang telah diberikan. Betul apa tidak? Tidak sedikit orang tidak menggali potensi di dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah bersyukur dengan nikmat hidupnya. Yang dia lihat adalah sisi kekurangannya. Yang dia lihat adalah keinginan yang belum terwujud, harapan yang belum terpenuhi. Itu aja yang dipikirin siang dan malam. Pengen punya rumah, belum punya rumah. Pengen punya pekerjaan, belum diberi pekerjaan. Pengen lulus nilai bagus, belum dapat nilai bagus. Maka ini terus yang akan kamu pikirkan. Kau terjebak dalam permainan kekurangan. Andaikan kau berpikir lebih luas, lebih lebar, lebih panjang, maka kamu akan menemukan alhamdulillah segala karunia nikmat yang Allah berikan tidak terkira atas saya. Betul, memang saya belum memiliki rumah, tapi rasa syukur tidak terlepas dalam hati saya. Banyak orang yang punya rumah tapi kufur dengan nikmat yang Tuhan berikan atas dirinya. Betul apa tidak? Itu kelebihan. Betul, memang saya belum bisa memperoleh pekerjaan yang barokah, belum memperoleh pekerjaan yang hasilnya gede, yang belum bisa menyenangkan kedua orang tua. Namun satu sisi saya diberikan satu buah kelebihan oleh Allah. Apa? Bisa istiqomah dalam ibadah. Zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani setiap Jumat malam Sabtu tidak pernah terlewatkan. Meskipun hujan saya tetap datang. Ada orang yang punya pekerjaan gede hasilnya tapi tidak sempat untuk ibadah kepada Allah. Itu satu sisi kelebihan yang Tuhan berikan atas kamu. Betul? Jangan terus berpikir tentang kekurangan, jangan terus berpikir tentang apa yang belum engkau dapatkan. Tapi berpikirlah bagaimana cara engkau mendapatkan apa yang belum engkau dapatkan. Dengan cara apa? Rumusnya cuma satu, la in syakartum la azidanakum. Itu rumus pasti. Jika kamu kepingin punya rumah, bisa nggak kamu syukur dengan yang sekarang? Yang belum memiliki rumah. Jika kamu ingin usaha lancar, bisa nggak kau bersyukur di dalam kemacetan? Jika engkau belum punya pekerjaan, bisa nggak engkau bersyukur di saat engkau dalam berada pengangguran? Jika engkau bisa mensyukuri yang seperti itu, janji Allah pasti. Apa janjinya? Nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Jadi syukuri dulu apa yang ada, maka nanti dikirim apa yang tidak ada, akan didatangkan apa yang tidak ada. Bukan hanya mengharapkan yang tidak ada lalu melupakan apa yang ada. Bagaimana mungkin nikmatmu akan ditambah jika engkau menjadi orang yang kufur nikmat, lalai nikmat, lupa nikmat, bahkan gak ngeh dengan nikmat yang Allah berikan? Berarti orang itu tidak bersyukur atas nikmat. Na'udzubillah. Kan ada kelanjutannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau kufur nikmat, engkau lupa nikmat, bahkan engkau merasa tidak memperoleh nikmat. Mana ada manusia hidup yang tidak dapat nikmat? Semiskin apapun dia, meski diberikan nikmat oleh Allah. Betul apa tidak? Sepengangguran sekalipun, seumur hidup penganggur, tetap dia akan diberikan nikmat. Orang yang banyak hutang sekalipun tetap diberikan nikmat. Yang rumah tangganya aut-autan tetap diberi nikmat.
Tinggal tergantung rasamu itu loh, merasakan nikmat atau tidak yang Tuhan datangkan atas kamu. Yang terpenting kan rasanya, bukan ucapannya. Ucapan gampang dibuat, gampang direkayasa, gampang ditiru, gampang dicontoh. Ucapan, apalagi cuma ngucap alhamdulillah, anak kecil juga bisa. Tapi merasa betul ini nikmat dari Allah, itu tidak bisa direkayasa. Sayur, kalau kita bikin sayur yang dilihat tuh bentuk rupanya apa rasanya, Bu? Rasanya, Bu. Biar bentuknya itu meyakinkan, penampilannya bagus, pas diminum, pas dicobain hambar, nggak dihabiskan tuh sayur. Betul apa tidak? Kan yang dicari rasanya. Bapak ngisep rokok lain-lain merek nih. Ada yang ngisep G Samsung, ada yang ngisep Super, ada yang filter, ada yang kelas mil, ada yang Jingo, ada yang jarum coklat. Apa sih yang dicari? Mereknya? Bukan. Bungkusnya? Bukan. Harganya juga tidak. Yang dicari oleh mereka adalah rasa nikmat rokok itu sendiri. Mana yang cocok buat dia, maka itu yang akan dihisap terus-menerus olehnya. Betul. Maka begitu juga tentang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kamu bisa merasakan betul akan nikmat-nikmat yang Tuhan berikan. Karena itu adalah salah satu cara untuk mendatangkan nikmat-nikmat yang lainnya. Betul? Ini janji Allah dan ini pasti tidak mungkin dipungkiri. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar akan janji-janjinya. Sekecil apapun janjinya, tidak akan pernah diingkari. Maka jika kalian dan saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, apapun nikmat itu, baik nikmat sehat badan, nikmat iman, nikmat istiqomah, nikmat cinta, nikmat dalam santapan ruhani maupun jasmani, nikmat rezeki ataupun penyakit sekalipun, maka kamu nikmatnya akan ditambah dan ditambah oleh Allah. Allahumma. Lalu bagaimana kita bisa merasakan nikmat jika kita berpikir siang dan malam tentang apa yang belum kita dapatkan? Kita pengen sukses, kesuksesan belum datang. Kita pengen lancar, kelancaran belum datang. Pengen usaha belum ditemukan. Pengen bayar hutang, belum ada uang untuk dibayarkan. Bagaimana bisa kamu merasakan nikmat jika yang kalian pikirkan adalah tentang kekurangan, kebutuhan, keinginan? Apakah hidup ini akan kita isi dengan hal yang kosong terus? Keinginan boleh-boleh saja, itu hanya sebagai motivasi dalam hidup, bukan menjadi ganjalan kita untuk mensyukuri atas nikmat. Jangan jadikan keinginanmu penghalang untuk kamu syukur kepada Allah. Karena saking kuatnya keinginan sampai lupa dengan nikmat-nikmat yang diberikan. Sampai dia bicara, hidup saya kok susah melulu, hidup saya kok nggak ada seneng-senengnya, hidup saya kok nggak kayak orang-orang. Tidak akan pernah hidupmu akan sama dengan orang-orang. Lain lubuk, lain airnya, lain orang, lain takdirnya, lain orang, lain rizkinya. Maka jangan pernah menyamaratakan nikmatmu dengan nikmat orang lain. Betul? Jangan pernah kamu menyamakan dirimu dengan orang lain. Namamu sudah beda, fisikmu sudah beda, kesenanganmu sudah beda. Betul? Pola pikirmu sudah beda. Kebiasaan-kebiasaanmu dengan dia juga sudah beda. Kenapa harus disamakan? Orang-orang pada ngaji pada lancar, kenapa saya ngaji nggak lancar? Lain orang, lain rizkinya. Yang penting dia ngaji, saya ngaji. Soal lancar tidak lancar, urusan Tuhan kepada saya. Betul? Gak bisa disama-samain. Makanya jadi orang tua juga jangan nyamain anak. Benar apa kagak? Pokok yang tua begini, yang ini begini, ya pasti sama. Nggak mungkin sama itu. Anak yang tua pasti beda dengan yang muda. Anak sulung pasti beda dengan anak bungsu, bontot, ujung. Ya biar jelas, bungsu itu bontot, ujung, akhir, gedor. Kadang-kadang anak terakhir itu kok mukanya nggak sama, gedor. Kopi juga kalau gedor udah agak sama. Betul? Betul apa tidak? Jangan gini loh.
Jika kamu ingin memperoleh banyak nikmat, ya banyak syukur kepada Allah. Jangan lihat nikmat orang, kok kamu kepada dia seperti ini, kepada saya kok nggak seperti ini. Ya beda. Orang itu di bawah kendali Allah. Allah yang mengendalikan orang itu. Jika orang itu direntakan baik untuk kamu, dia pasti akan baik. Pasti akan baik. Tapi kalau lo bilang jangan baik kamu dia, jangan baik, jangan baik. Kasih kata Allah, kasih. Apa jangan kasih, kantongin. Terserah Allah. Ada kadang kita niat banget nih, tiba-tiba gagal, ada apa enggak? Niat banget berarti Allah enggak ridho. Allah tidak berkeinginan sama dengan apa yang kita inginkan. Kita punya keinginan, ya, belum tentu sama dengan apa yang Allah punya ingin. Betul? Tapi jika Allah punya keinginan, itu sudah pasti akan terjadi, mau tidak mau. Nih gini nih jamaah, umpamanya jamaah punya keinginan, belum tentu Allah itu menjadikan apa yang kita inginkan. Tapi jika Allah punya keinginan, sudah pasti Allah jadikan. Kamu terima atau tidak nggak ada urusan. Betul apa tidak? Makanya gunanya kita takarrub. Apa sih takarrub? Mendekat. Kalimatnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Agar apa? Agar rasamu dan rasanya menyatu. Kalau sudah menyatu, wahidun fil mahabbah, satu di dalam cinta. Kalau sudah satu dalam cinta dengan Allah, maka rihi ala rihika, rohaka ala rihi, nafsi ala nafsi, nafsi ala nafsi. Ini yang bagus. Rasamu adalah rasanya, rasanya juga rasamu, dirimu adalah dirinya. Ini satu di dalam kecintaan, maka keinginanmu akan menjadi keinginannya. Gak mungkin keinginanmu akan menjadi keinginan Tuhan jika kamu jauh dari Allah. Kan deket dulu. Kayak macam gini, kita punya teman akrab, terus kita hajatan, teman kita nungguin apa enggak? Nongkrongin apa enggak? Nongkrongin. Kenapa? Harapanmu jadi harapanku, keinginanmu menjadi keinginanku. Kenapa? Karena aku dan kamu sudah satu. Di mana? Di dalam rasa, bukan satu di dalam jasad. Sama kayak ibu dan bapak yang sudah menikah, karena cinta sama cinta akhirnya menyatu di dalam rasa. Senangnya ibu, senangnya bapak. Senangnya bapak, senangnya ibu. Kalau umpamanya di depan bininya, lakinya dikatain, bininya marah apa kagak? Lakinya dikatain di depan bininya, marah apa kagak? Padahal yang dikatain lakinya. Kenapa bininya marah? Karena bininya merasakan apa yang dirasakan suaminya. Begitu juga sama, apabila istrinya dihina di depan suaminya, maka suaminya akan marah. Padahal yang dihina istrinya. Kenapa suami yang marah? Karena dia adalah belahan jiwanya. Betul apa tidak? Nah, begitu juga kita kepada Allah. Kepada Allah, taqarruban ilallah, dekatkan dirimu kepada Allah. Kalau sudah dekat, menyerah kepada Allah. Allahu Akbar, angkat tangan kanan kiri, itu artinya menyerah. Kenapa menyerah? Karena kebesaran Allah. Apanya yang besar? Pertolongannya. Apalagi ampunannya. Apalagi banyak. Pertolongannya, ampunannya, apalagi coba? Kuasanya, cintanya, terus banyak sekali. Karena yang paling besar adalah ya nyerah kita udah. Allahu Akbar. Setelah menyerah, katakan alhamdulillahirabbil. Segala puji dan syukur. Betul? Alhamdulillah, segala puji dan syukur hirabbil. Tuhan, untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kita sudah meyakini loh, Allah ini Tuhan semesta alam loh. Ya kan? Semesta alam ini Tuhannya adalah Allah. Gak ada yang lain sudah.
Perkara ada yang nyembah yang lain urusan mereka, bukan urusan kita. Kita meyakini Tuhan kita adalah Allah, Tuhan semesta. Puji dan syukur hanya milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Memujilah kamu karena Allah. Wahai wanita yang cantik jelita, rasamu memuji Allah yang menjadikan dia. Wahai anak lelaki yang tampan luar biasa, pujianmu hanya milik Allah. Selain milik Allah, engkau tersesat dalam memuji. Naudhu. Tidak apa memuji makhluk kepada makhluk, yang penting tujuannya kepada Allah. Tidak ubahnya umpamanya saya ketemu ibu bapak bawa anak nih, anaknya saya puji, ganteng banget ya. Padahal tujuan saya bapaknya, biar bapaknya seneng, biar emaknya seneng. Anaknya belum ngerti, masih bocah. Sering nggak kita kayak begitu? Padahal anaknya ingusan juga puji ganteng kan? Aduh ganteng, anak ingusan mana mau do ijo lagi kan? Ganteng gitu kan, bapaknya seneng, emaknya juga seneng. Pujian hanya milik. Setelah kamu menyerah, masih membangkang Tuhan, masih melawan Tuhan, maka palsu pujian-pujiannya. Allahu Akbar, menyerah. Apa? Pengen jajan lagi. Aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur, betul apa enggak? Milik Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, lagi Maha. Jika kamu menginginkan kasih dan sayang kepada siapapun, maka tujuanmu adalah Allah. Bukan menjadi kesetnya orang, bukan menjadi pengabdinya orang, bukan menjadi pengabdinya penguasa, bukan menjadi pengabdinya orang-orang pintar. Jadilah kamu pengabdinya Allah, maka Ar-Rahman Ar-Rahim akan Allah turunkan. Lewat siapa? Lewat para hamba-hambanya. Maka kamu akan memperoleh kasih sayang. Saya pengen banget Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah lewat laki saya. Ya puji Allah. Sama Allah rada jauh. Betul. Ya gimana mau laki saya? Gimana mau bini saya? Sama Allah jauh banget. Seakan-akan hidup nggak ada Tuhan, ada dirinya doang. Pokoknya hidup kita yang ngatur. Kalau begini ntar begini, kalau begini ntar begini, begini ntar begini. Iya kata congorat lo. Belum tentu kata Tuhan. Betul apa enggak? Ayo saya mau tanya nih, rencana kita. Ini rencana kita nih, dari kita masih muda-muda hidup nih, sampai sekarang banyak kan yang gagal, mau banyak hasil. Kalau udah tahu begitu ngapa diulang lagi sih? Ayo, pada dari SD udah gagal semua ini. Anak-anak, iya guru, nanti besar jadi apa? Pilot, jadi polisi, jadi tentara. Pas keluar ada yang dagang koran, ada yang parkir depan Alfamart, ada yang ngojek online. Si pilot mau ngojek online, udah gagal gitu. Yang terjadi itu adalah kehendaknya Allah. Maka deketin Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Biar apa? Biar dapat lakon bagus. Alhamdulillah. Kayak orang nih mau bagi-bagi makanan apa bagi-bagi baju nih. Kan yang dikasihin bagus biasanya yang deket sama dia. Ya, ada yang RT apa nggak di sini? Ada RT ya. Mau bagi-bagi apa namanya itu? Sembako nih. Sembako. Ya, beras dulu lah, beras yang menir mulu nih. Kira-kira yang dapat duluan yang dekat sama RT apa yang jauh sama RT? Nah, enggak kehadirin. Kok bisa begitu? Ya wajar lah. Begitu juga Allah dan hamba-hambanya. Mana orang yang paling dekat nih, maka dia nanti akan dikasih. Ar-Rahman Ar-Rahim kita membutuhkan kasih dan sayang, kita membutuhkan. Yang kerja pengen disayang sama atasannya, betul? Yang belajar pengen disayang sama gurunya. Yang rumah tangga pengen disayang suami dan istrinya.
Hidup ini butuh kasih sayang. Makanya supaya dapat kasih sayang, gimana jalannya? Pertama nyerah, kedua puji dan syukur hanya miliknya, baru ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim akan diberikan atasnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fokus kepada, jangan tuntut orang. Kok kamu nggak sayang sama saya? Kok kamu nggak perhatian? Orang bakal. Enggak mau aja ke Tuhan, nggak ada sayang, nggak ada perhatiannya, nggak ada nyerahnya. Sama Tuhan membangkangmu, kata Tuhan ngalor ngidul, kata Tuhan ngidul ngetang, kata Tuhan ngetang ngulon. Akhirnya bertentangan terus. Naudhu. Saya mau tanya, jawab yang jujur ya, jangan malu jawab yang jujur. Apabila saya dan jamaah melakukan hal yang salah, tahu nggak itu perbuatan salah? Ayo coba, tahu apa kagak? Setiap manusia yang melakukan kesalahan dia tahu itu salah. Bohong kalau dia nggak tahu itu salah. Tetapi keegoan manusia akan dia menutupi, mencoba menganggap atau membenarkan apa yang dilakukan itu salah. Nah inilah jalan yang menjauhkan kita kepada Allah. Menghina orang salah dia tahu, ngomongin orang salah dia tahu, berbohong salah dia tahu, tapi dia ulang lagi, dia lakukan lagi. Kenapa? Karena dia senang dengan kesalahan. Maka orang-orang yang senang dengan kesalahan, maka dia akan jauh dari kebenaran. Orang yang jauh dari kebenaran, dia akan jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan tidak akan pernah ada pengabulan. Karena Tuhan akan mengabulkan orang-orang yang dekat kepadanya, satu rasa kepadanya, satu cinta kepadanya. Wahidun bil mahabbah. Itu jawaban. Maliki yaumiddin. Apa artinya Maliki yaumiddin? Yang memiliki hari pembalasan. Allah punya hari pembalasan. Nah ini kita tafsir Fatihah nih. Lanjut apa enggak nih? Nggak usah lah, tutup sini aja dah. Maliki yaumiddin. Kalian percaya apa tidak Allah punya hari pembalasan? Percaya, dibaca terus menerus kok. Kecuali Ar-Rahmanir Rahim langsung dilengkap. Ya kan? Iya kan, na'budu. Kenapa saya nggak percaya sama hari pembalasan? Kalau memang percaya dengan hari pembalasan, yang kita lakukan malam hari ini istighfar kepada, dibalas nggak dengan pengampunan? Pasti dibalas dengan pengampunan. Yang kita lakukan lagi berdoa kepada Allah, pasti hari pembalasannya datang apa? Pengabulan doa. Yang kita baca sholawat atas Nabi, pasti akan dibalas dengan syafaatnya baginda Nabi. Allahumma. Itu hari pembalasan. Kamu menanam baik, maka kamu akan menuai baik. Nanam padi, panennya padi, nggak mungkin panen tebu. Kalau nanam padi panen tebu berarti salah bibit. Betul? Nanam padi panennya, nanam semangka panennya, itu hari pembalasan. Jangan dianggap hari pembalasan semuanya siksa, hadirin. Ya kan? Hari pembalasan tergantung apa yang kamu torehkan, maka itu yang akan kamu tuai. Kita kumpul istiqomah. Apa balasan dari istiqomah? Khairum min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Bahkan istiqomah ainul karomah, jiwanya kekeramatan. Gak mungkin keramat usahanya. Jika dia jadi pejabat, jadi pemimpin, gak mungkin keramat kepemimpinannya kalau nggak punya istiqomah. Kalau dia dagang apapun dagangannya, nggak mungkin keramat dagangannya kalau dia nggak punya istiqomah. Betul? Maka yang paling pertama miliki jiwanya keramat apa? Istiqomah. Kalau kamu sudah punya istiqomah, bismillahmu bisa jadi keramat. Amin. Allahumma. Bismillahmu saja bisa keramat. Mau ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau buka dagang? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Bismillahnya orang yang istiqomah beda dengan bismillahnya orang yang tidak istiqomah. Kok bisa? Karena jiwanya beda. Betul?
Jiwanya yang beda. Kalau bismillahnya orang istiqomah, itu jiwanya kekeramatan. Jiwanya yang paling penting di dalam diri adalah jiwa, jasad, ruh, dan jiwa. Yang paling penting itu jiwa. Betul? Karena jiwa lah yang punya kehidupan. Kalau jasad dan ruh hanya punya hidup. Jiwa yang memberikan kehidupan. Paham apa kagak? Contoh nih, orang kalau tersisa jasad sama ruh doang, itu namanya orang tidur nih. Jiwanya nih keluar nih. Jiwanya keluar, makanya orang tidur nggak boleh dicoret-coret, takut nggak bisa pulang, kan gitu orang dulu kalau ngomong. Jangan dicoret-coret kong, nanti nggak bisa balik lagi. Kenapa? Takut jiwanya nggak kenal. Ada benernya juga hadirin. Takutnya dikeluar loh, ada kumisnya. Mana baplang lagi kan. Jangan-jangan bukan saya gitu. Tapi nggak sebodoh itu juga tuh jiwa. Betul? Nah itu jiwanya sedang keluar. Makanya jiwanya punya kehidupan. Dia bisa mimpi ketemu orang gila, bisa mimpi ketemu kekasihnya, betul apa enggak? Bisa mimpi ketemu gurunya, bisa mimpi ketemu orang tuanya, bisa mimpi naik kapal, bisa mimpi kencing, basah beneran. Nah kan kalau mimpi kencing beneran itu, betul? Karena jiwanya keluar dari dirinya, tersisa dengan ruh dan jasadnya. Makanya tidak punya kehidupan, tapi hidup, nggak punya kehidupan. Apa sih kehidupan? Bisa berpindah-pindah, bisa merasakan. Orang tidur dikentutin nggak tahu, nggak bisa merasakan betapa indahnya bau kentut yang diberikan. Betul apa enggak? Kenapa? Karena jiwanya tidak ada, hanya tersisa ruh dan jiwa dan jasad saja. Betul apa tidak? Betul. Maka di situ yang paling terpenting adalah jiwanya. Istiqomah ainul karomah. Istiqomah jiwanya keramat. Apa artinya keramat kalau tersisa jasad dan ruh saja? Betul apa enggak? Enggak ada jiwanya buat apa? Orang sepinter apapun kalau tidur goblok. Betul apa enggak? Sekaya apapun kalau tidur ya miskin. Orang tidur punya apa coba? Coba tanya orang tidur. Punya mobil, kediem aja. Tanya coba, manfiil apa? Diem. Yang ahli sorot kek, ahli nahu kek, mau ahli apapun juga, kalau tidur mah tetap nggak bisa apa. Betul apa tidak? Ada orang tidur mencak. Gak ada. Ini jago mencak nih, iya kalau melek. Punya kehidupan, kenapa? Karena yang bisa jiwa. Rumah cuma menjaga kebusukan jasad. Jasad kalau nggak ada ruh mudah busuk. Tapi jiwa yang punya kehidupan. Makanya orang kalau udah sakitnya sakit jiwa, hidup mah hidup, kehidupan orang jelas. Orang udah sakit, mau ngomong apa? Nggak ngapa-ngapa dia tawa. Hahaha, ngapa? Lo ngomong apa? Ntar dia nangis digewekan lagi kan? Dia nyanyi lagi kan, ya maklum jiwanya terganggu. Dan yang nanti dipanggil oleh Allah juga apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, bukan wahai ruh yang tenang, bukan wahai jasad yang tenang. Jasadmu akan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Akan menyatu kembali, melebur menjadi satu. Jasad yang digambar naga di tangannya tetap nyampur sama tanah. Yang digambar kelinci nyampur sama tanah. Yang digambar laler doang di sini ada nyampur sama tanah. Iya, tatanya laler doang ada di sini. Tato laler di bawah tekuk. Ada yang gambar burung puyuh, ada yang ada gambar burung cici, ada. Belum sangkep lagi bulunya belum banyak. Itu jasad bro, akan menyatu dengan tanah, melebur menjadi satu dengan tanah. Tulang belulang juga akan menyatu dengan tanah.
Ruh akan kemana? Kembali ke alamnya. Emang punya alam? Punya. Alam apa? Alam ruh. Dia akan kembali ke alam ruhnya. Terus yang ke Allah siapa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah enggak manggil wahai jasad yang tenang. Allah enggak manggil wahai ruh yang tenang. Nah, yang dipanggil adalah jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Allahumma. Kembali kepada Allah. Makanya jangan terlalu rewel kalau sama orang tatoan. Nggak apa-apa, badannya penuh tato, yang penting jiwanya bersih. Amin. Daripada jiwa mah badan bersih, banget apik, banget badan tatoan ada di jiwanya, iri sama orang, dengki sama orang, degi, koret, butut kasir, pantat kuning. Oh, apalagi? Terus sebutin ayo. Betul? Kalau udah datang ngaji udah terlanjur, emang ngaji udah bawa tato, ya udah mau diapain lagi? Asal jangan ditambah. Asal mau nambah lagi lah jor kemenangan, badan-badan lu bukan badan gua. Bilangin udah masih jalan baik lagi. Kali lebar tahu, sumur dalam paham. Betul? Alhamdulillah. Tadi jiwa. Makanya istiqomah jiwanya keramat. Kamu nggak punya ilmu banyak nggak masalah. Yang penting istiqomah. Nanti jiwanya punya tuh, jiwanya keramat. Allahumma. Enak kan kalau dagang keramat. Dagang keramat tuh enak. Pokoknya dagang bagaimana dilaku. Yang jahatin banyak, yang ngiriin banyak, tetap aja laku. Kenapa? Keramat. Sekarang ada makam keramat, itu nggak sepi pengunjung hadirin. Makam wali karena makam keramat nggak sepi pengunjung. Namanya tempat keramat mah didatengin disegenin ditakutin orang. Beda loh ya, tempat keramat sama tempat angker beda nih. Kalau tempat keramat kamu datang itu adem gitu loh. Kalau tempat angker kamu datang merinding. Jangan sama loh ya. Ini tempat keramat gue merinding mulu, angker itu. Beda. Jangan samain antara keramat dengan angker. Angker apalagi ada birnya, bedaan lagi loh. Angker itu. Angker bahasa Indonesia ya. Angker. Bahasa Arab nggak ada angker. Adanya keramat. Betul? Mudah-mudahan jiwanya kekeramatan Allah berikan kepada jamaah. Biar rumah tangganya keramat. Allahumma. Rumah tangga kalau keramat hadirin pihak ketiga itu tidak bisa menggoyahkan. Dihasut gini nggak mempan, hasut gitu nggak mempan. Bininya diomongin lu tahan, punya laki sama dia, laki ketahan bagaimana? Emang laki saya dia lagi makin maka ketahan. Laki lu kan begini udah tahu, saya dari sebelum tadi udah tahu yang ini mau begitu. Gitu aja. Kenapa? Rumah tangga keramat nggak mudah digoyah. Lain kalau rumah tangga amatiran, baru dihasut dikit udah berantem, panci main apa lemparan. Emang lu laki begitu, lu bini lagi begitu. Gua kata si Anu begini, kata si Anu, gua kata si Anu begitu juga. Itu rumah tangga. Bagaimana kata si Anu? Lu berantem si Anu tawa. Ya, temen banget. Betul apa enggak? Hasut gini nggak mempan, hasut gitu nggak mempan. Kenapa? Keram. Betul apa tidak? Usaha tuh kalau usaha keramat hadirin mau dijailin tuh nggak bisa. Dijahatin gini, dijahatin difitnah gini nggak bisa, tetap nggak bisa. Kenapa? Keramat. Susah. Kalau nggak percaya kamu datang ke makam wali, soalnya jailin. Kalau nggak percaya, kalau bisa taruhan sama saya. Kalau ada keriting tangannya. Umpamanya mau coba ini makam wali, coba dijailin lah. Bagaimana caranya? Ayo coba taruhan sama saya, kalau bisa dijaga oleh Allah. Orang-orang keramat itu dijaga oleh Allah. Nah ini istiqomah, ainul aroma. Jiwanya kekeramatan. Soal jiwa itulah kehidupan.
Kayak macam pohon. Pohon tuh hidup tapi nggak punya kehidupan. Kenapa? Karena pohon cuma punya jasad tapi nggak punya jiwa. Buktinya dia hidup, bisa tumbuh besar, bisa berkembang, bisa berbuah. Itu namanya hidup. Tapi nggak bisa pindah kemana-mana. Kali itu pohon rambutan hari ini belah sini, besok sono. Besok sono, sekarangnya dia kalau panas dia minggir. Pas hujan dia pakai payung. Karena pohon itu hidup tapi tidak punya kehidupan. Lain kalau orang selain hidup juga punya kehidupan. Kenapa? Karena ada jiwanya. Makanya jiwanya biar tenang. Jiwa jangan meronta-ronta. Punya jiwa kagak tenang, akhirnya sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa lantaran jiwanya nggak tenang, Pak. Oleng, nggak mampu menerima kenyataan, nggak kuat dengan uji dan cobaan. Akhirnya jiwanya ini bermasalah. Belum wayanya tawa, dia udah tawa. Belum wayanya nangis, dia udah nangis. Om jiwa sama ruh sama jasad enggak satu arah. Udah koslet. Betul? Ya mohon maaf apabila kamu melarat. Yang merasakan melarat itu jasad kamu, ruh kamu, apa jiwa kamu? Jiwa. Ruh gak ngaruh kamu melarat atau tidak. Jasad itu gak pernah ngeluh kamu lu melarat atau tidak. Tapi jiwa mikir, hadirin. Makanya yang ruwet itu bukan ruh, bukan jasad. Yang ruwet itu jiwa. Makanya gunanya zikir ini supaya tenang jiwanya. Amin. Supaya tenang gimana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Bagaimana supaya kembalinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua sesungguhnya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Saya begini, yang mengginikan adalah Allah. Saya begitu, yang menggitukan adalah Allah. Tenang jiwa kamu. Mau diomongin, wah begini, dan wah begini emang takdir Allah, mau ngomong apa? Gitu. Orang yang kembali kepada Allah, minallah ilallah, minallah ilallah, hidupnya tenang apa enggak? Tenang. Siapa yang pengen punya utang banyak? Siapa yang nggak pengen berhasil? Siapa yang kepengen jadi orang melarat? Kan nggak ada. Tapi semua ini adalah ketentuan. Ya sudah, kembalikan kepada Allah. Kan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kamu ke Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Kalau kamu ridho, Allah juga ridho. Kamu nggak ridho, ya Allah nggak ridho. Nyari ridhonya Allah nggak perlu tapak di goa. Ngapain ke goa tapak? Nyari ridhonya Allah, dapat kala jengking. Dapat apa 2 hari udah mikir ya kan, mana makanan habis, nyari super mie jauh. Akhirnya kagak dapat ridho malahan yang kayak begitu. Betul apa enggak? Sudah, kita lah jadilah hamba yang ridho, maka Allah akan ridho. Allahumma amin. Apa alim. Ya. Waalaikumsalam. Irji'i, kembali kepada Allah. Ya Allah mah bisa. Nggak cuma nyitain yang kayak kalian yang begitu juga bisa. Ya kan? Enjoy aja. Nggak perlu pasang posisi tinggi-tinggi. Oh saya kan jahit, kelamaan. Betul apa enggak? Jangan pasang tinggi. Ya udah gitu aja ya. Udah hilang anunya. Temanya udah langsung hilang. Terganggu. Nabi Muhammad dia kalau dapat dapat apa namanya? Wahyu. Ketemu hilang langsung. Langsung hilang gitu. Wali lagi dapat ilham nih. Ya Sayyidi datang. Salam nikah, langsung hilang gitu. Apalagi saya. Hilang temanya udah berbuyar langsung. Saya kan kalau dapat tema kan kayak papan tulis nih, kayak papan tulis di depan itu kan ada tulisan kata-kata gitu kan. Tiba-tiba dia lewat, kamu dihapus.
Yang penting istiqomah. Karena istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Dan istiqomah jiwanya karomah jiwanya keramat. Jadilah orang tua yang keramat dan punya jiwa. Amin. Allahumma. Makanya milikilah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, jiwa yang tidak terkontaminasi dengan keadaan. Gak apa-apa jasadmu terpenjara dengan kemiskinan, terkerangkeng dengan kemelaratan. Yang penting jiwamu merdeka dari kungkungan kehidupan dunia. Tetap kamu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua datang dari, kembalikan kepada. Tidak mungkin Allah salah mentakdirkan hambanya. Tidak mungkin Allah salah memberikan satu buah peranan hidup kepada hambanya. Musa tidak salah, Fir'aun tidak salah di dalam menerima takdir yang Tuhan tentukan. Perkara nanti benar salahnya terserah Allah.